Pemirsa Lintas Badua Sepekan kembali ke hadapan Anda. Kembali Bank Kalsel terus menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat prasejahtera di Kalimantan Selatan melalui program kemanusiaan unit pengumpul zakat, memberikan bantuan bedah rumah dan perabotannya kepada kedua bersaudara Rahmat Yulianur dan Muhammad Wardani di Jalan Belitung Darat, Banjarmasin Barat. Direktur Utama Bank Kalsel hadir langsung di Gang Keluarga RT 8 RW 1, Kelurahan Belitung Selatan bersama jajarannya yang turut pula disaksikan Sekda Kota Banjarmasin Ihsan Budiman dan Forkopimda untuk menyerahkan bantuan bedah rumah 21 Desember tadi. Fahrudin menyatakan program ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat prasejahtera di wilayah Kalimantan Selatan. Saat melakukan survei terkait pemberian bantuan bedah rumah, Bank Kalsel selalu melibatkan perangkat desa atau lurah supaya program ini tidak terjadi masalah dengan program pemerintah. Pelaksanaan bedah rumah dilakukan sekitar 1,5 bulan hingga selesai. Setelahnya diisi dengan perabotan hingga total bantuan mencapai 75 juta rupiah. Semua program bedah rumah ini bisa di-cover pendanaannya dari gaji para pegawai yang dipotong 2,5% setiap bulan untuk dikelola UPZ Bank Kalsel. Sebagai bentuk kepedulian Bank Kalsel, juga sebagai upaya kami berbagi, karena setiap penghasilan karyawan Bank Kalsel itu sudah dikeluarkan untuk disisihkan ke infak dan saudaranya pun ada. Nah, ini rumah yang kelima di Kota Banjarmasin. Dan alhamdulillah ini lengkap dengan renovasi rumah, dan ini bukan renovasi Mas Sekda. Ya. Ini dipugar ya. Dipugar. Kemudian dengan rambutnya alhamdulillah. Nah, di kabupaten kota lain pun kita rutin melakukan bedah rumah, dan ini sebagai bentuk juga perhatian pemerintah Kota Banjarmasin sebagai pemegang saham kami dengan menambah modal. Mudah-mudahan kinerja Bank Kalsel semakin bagus, modalnya bisa dipenuhi, labanya semakin meningkat, dan dividen dan CSR-nya bisa kita terus gelontorkan program-program. Pertama-tama kami dari pemerintah Kota Banjarmasin sangat berterima kasih. Ini sangat membantu bagi kami di pemerintah Kota Banjarmasin dan bagi warga kami Banjarmasin, khususnya Pak Rahman dan Pak Dani ya, pemilik rumah. Warga penerima bantuan hanya bisa mengucapkan rasa syukurnya karena rumahnya sekarang sudah aman dan nyaman untuk ditinggali. Mengingat sebelumnya rumah ini sering mengalami kebanjiran saat musim hujan atau banjir rob datang. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, Komunitas Penjahit Kalimantan atau yang disingkat KPK melakukan pertemuan silaturahmi sekaligus menggalang dana untuk membantu perjuangan rakyat Palestina. Pertemuan hari Minggu 24 Desember itu berlangsung di Kiram Park, Kabupaten Banjar. Dihadiri lebih kurang 100 anggota dari wilayah Kalsel dengan memilih tema "Kami Ada Untuk Saudara Kami di Palestina". Dalam sambutannya, Humas KPK Sri Ika Apriliana mengingatkan anggotanya untuk mengurus pendaftaran nomor induk berusaha NIB guna suksesnya usaha ke depan. Untuk pembuatan NIB ini melalui online single submission OSS agar usaha yang dijalankan bisa dikenal di seluruh Indonesia. Pada pertemuan tersebut dilaksanakan lomba busana karya penjahit sendiri dan lelang barang perlengkapan seperti mesin jahit, mesin obras, dinamo, setrika, dan kain sasirangan. Dan ini Monita. Sementara itu, Ketua KPK Yulia Kosplainara diwakili Asmawati kepada Banjar TV menjelaskan Komunitas Penjahit Kalimantan KPK merasa peduli dengan saudara Muslim di Palestina hingga sepakat mengumpulkan donasi yang akan dikirimkan melalui Basnas. Semuanya insya Allah akan disumbangkan kepada Muslimin Palestina. Dan di sini juga kami memotivasi untuk semua anggota agar
bisa lebih berkreativitas di bidangnya dan bisa menambah kualitas daripada hasil jahitan mereka, sehingga mereka merasa percaya diri untuk mengeluarkan hasil jahitan dan bisa menambah penghasilan yang lebih baik lagi. Tapi utamanya adalah hasil karya yang dibuat mereka. Dan selanjutnya kami mengadakan open donasi berupa sama lelang, dan hasilnya itu untuk keperluan untuk didonasikan ke Palestina. Semuanya itu didapat dari para donatur yang ada di komunitas kami sendiri. Adapun hasil lelang dan donasi yang terkumpul jumlahnya mencapai Rp4.680.000. Sementara itu dalam lomba busana hasil kreasi penjahit Banua, pemenangnya juara pertama Kartika Dewi dari Banjarmasin, juara kedua Mutia Nuri dari Martapura, juara ketiga Endang dari Pengaron, dan juara harapan 1 Nathan dari Banjarbaru. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya merayakan hari jadi ke-73 Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekaligus hari jadi ke-28 Radio Gema Amadit menggelar Grand Final Lomba Karaoke Bintang Radio keempat tahun 2023 di Gedung Pendopo Wakil Bupati di Kandangan. Kemeriahan Grand Final pencarian bakat Lomba Nyanyi Karaoke Dangdut Bintang Radio keempat se-Kalimantan Selatan tahun 2023 digelar Radio Gema Amandit FM Kandangan, menampilkan 25 finalis pria dan wanita, dengan masing-masing finalis membawakan satu lagu wajib dan lagu pilihan. Lomba karaoke ini dilaksanakan hampir 1 tahun penuh, dari babak audisi dimulai bulan Januari, hingga babak final bulan Desember tahun 2023. Sedikitnya ada 452 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan ikut ambil bagian. Adapun tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan apresiasi seni, selain juga ajang silaturahmi dan pencarian bakat seni tarik suara yang pemenangnya akan diikut sertakan pada audisi Liga Dangdut di TV nasional mewakili Kalimantan Selatan. Grand Final tersebut disiarkan di 6 radio jaringan Amandit Network serta live FB Amandit FM. Ke-25 finalis pencarian bakat nyanyi yang digelar rutin setiap tahun itu terdiri dari 13 peserta pria dan 12 peserta wanita. Supporter masing-masing peserta tumpah ruah memadati area pentas tempat lomba. Diiringi sorak-sorai pendukung saat jagoannya tampil di hadapan 3 dewan juri, Ucok Syahreja, Ketua Panitia Kegiatan menyebut, sebelum ke-25 peserta ini tampil pada Grand Final, terlebih dahulu mereka harus bersaing dengan ratusan peserta lainnya, mulai dari babak audisi sampai babak eliminasi. Lomba kalau kita bintang radio ini kita sudah memasuki yang keempat, bahwa ini adalah se-Kalimantan Selatan. Bertajuk atau bertema Lomba Karaoke Bintang Radio yang keempat tahun 2023. Dan ini pesertanya se-Kalimantan Selatan. Bahkan dari awal Januari ini sudah dilakukan pendaftaran, audisi, babak eliminasi, sampai saat ini menyisakan ada 13 pria dan 12 wanita yang tampil di grand final. Dan ini dalam rangka hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ke-73 dan sekaligus bersamaan dengan hari jadi Radio Gema Amandit yang ke-28. Ini kami sangat bersyukur, alhamdulillah peserta luar biasa. Ditambah hadiah-hadiah dari pemerintah dan pihak sponsor sangat luar biasa mendukung acara ini. Akhirnya ketiga dewan juri sepakat memutuskan Alan dari Kandangan keluar sebagai juara terbaik pertama kategori pria, sedang juara terbaik pertama kategori wanita disematkan kepada Halifatun Nisa dari Pagat Barabai. Sebenarnya bersyukur kepada Allah SWT dan juga untuk kedua orang tua saya yang telah mendidik saya. Saya pertama kali mengikuti lomba di radio ini dan alhamdulillah saya juara 1 dan saya senang sekali. Semoga tahun depan bisa mengadakan seperti ini lagi. Abdiansa Kandangan melaporkan untuk Banjar TV.
Selanjutnya, pemirsa, Gubernur Kalsel Haji Sabirindor secara langsung mengukuhkan kepengurusan Kerukunan Bubuhan Banjar Mekah dan Kuwait masa periode 2023-2027 berlangsung di Mekah, Arab Saudi. Haji Sabirindor mengukuhkan dan melantik Bubuhan Sabarataan sebagai pengurus wilayah luar negeri Kerukunan Bubuhan Banjar, Arab Saudi, dan Kuwait. Gubernur Kalsel Haji Sabirindor mengukuhkan kepengurusan Kerukunan Bubuhan Banjar Mekah dan Kuwait periode 2023-2027 berlangsung di Mekah, Arab Saudi. Tampak hadir dalam silaturahmi dan pengukuhan KBB di dua negara itu yakni para pengurus KBB Sadunia dan juga Haji Sandi Fitrianor, putra Paman Birin. Di hadapan warga Banjar di Arab Saudi dan Kuwait, Paman Birin mengucapkan rasa syukurnya karena bisa bersilaturahmi langsung dengan warga Bubuhan Banjar yang ada di dua negara Islam ini. Bagi Paman Birin, orang Banjar adalah seorang petualang dan menyebar ada di seluruh wilayah Indonesia, serta juga luar negeri seperti di Arab Saudi dan Kuwait ini. Alhamdulillah luar biasa, belum bisa hadir dan kedapatan hubungan impian berataan namanya. Masih ingat ya, bahasa Banjar lah. Mudah-mudahan bertambah banyak awan bertambah banyak pada serangan pulang di benua Pulau yang terdapat di jalan atau dimanapun dengan kita semakin bertegur sapa sesama Bubuhan Banjar dunia. Di sela silaturahmi itu, Gubernur dua periode ini juga menceritakan ketokohan Datu Kalampayan yang pada zamannya menimba ilmu hingga ke Madinah dan kembali ke Banjar. Bahkan Datu Kalampayan mengajarkan ilmu yang beliau dapatkan dengan mengarang kitab Sabila Muhtadin. Pada kesempatan itu pula, Paman Birin berharap Bubuhan Banjar di Arab Saudi dan Kuwait bisa senantiasa menyempatkan untuk selalu silaturahmi ke Banua, apalagi sebentar lagi pada Januari 2024 mendatang akan diadakan haul guru sekumpul di Martapura. Tim Liputan Banjar TV. Ya mirsa, menutup kebersamaan kita kali ini, objek wisata Gili Trawangan di Lombok, Nusa Tenggara Barat ternyata punya daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Lokasinya yang mudah dijangkau dan fasilitasnya yang lengkap menjadi alasan banyak orang untuk datang ke tempat ini. Apalagi di saat musim liburan. Inilah informasinya kami hadirkan selengkapnya untuk Anda. Gili Trawangan adalah sebuah pulau kecil terletak di sebelah barat Laut Lombok, Nusa Tenggara Barat. Objek wisata ini masih ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Untuk menuju ke lokasi ini berangkat dari Pelabuhan Bangsal Lombok menggunakan speedboat kapasitas 6-8 penumpang ditempuh 30 menit. Dikenakan biaya Rp150.000 per orang untuk perjalanan pulang pergi. Di Pulau Indah ini tersedia fasilitas cukup lengkap, mulai dari restoran, outlet souvenir, hingga hotel berbintang 5. Di Gili Trawangan, sarana transportasi darat yang digunakan diantaranya dokar atau delman yang dapat mengangkut 4 penumpang untuk berkeliling pulau selama 30 menit dengan biaya Rp300.000 sekali jalan. Selain itu tersedia pula sarana transportasi sepeda yang disewakan dan biasa digunakan wisatawan untuk mengelilingi pulau kecil tersebut. Begitu pula di sekitar pantai Gili Trawangan, pengunjung bisa melihat usaha penangkaran budidaya mutiara, di samping juga ada wisatawan yang sedang melakukan olahraga selam dan snorkeling. Jelang tahun baru 2024 cukup banyak wisatawan yang datang ke Gili Trawangan, di antaranya dari Australia, New Zealand, India, Singapura, dan Malaysia. Tim Liputan Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah kebersamaan kita dalam Lintas Banua Sepekan edisi Ahad 31 Desember 2023. Saya Beratun Nahar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya selamat merayakan Tahun Baru 2024. Semoga kita selalu bahagia dan menjadi pribadi yang lebih baik di tahun mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.